Baru-baru ini saya membuat video tentang manfaat mandi air dingin. Namun tentu saja, manfaat ini hanya akan muncul jika kamu benar-benar mandi dengan air yang dingin. Seperti yang kamu tahu, banyak orang di kolom komentar agak takut karena mandi air dingin bisa sangat-sangat tidak nyaman. Jadi, hari ini saya ingin membahas bagaimana cara melakukannya dan bagaimana mendapatkan manfaat mandi air dingin tanpa harus merasakan ketidaknyamanan yang sangat menyakitkan. Hal pertama yang perlu kamu ketahui tentang mandi air dingin adalah, seperti jenis stres lainnya, ketika tubuh kita terlalu nyaman dan kita menghilangkan terlalu banyak stres, tubuh kita justru menjadi lemah. Itulah sebabnya, menambahkan sedikit stres ke dalam hidupmu selama tidak berlebihan sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. Baik itu olahraga, puasa intermiten, atau mandi air dingin. Jadi, izinkan saya merangkum manfaatnya secara singkat. Hal pertama, dan ini cukup besar, adalah respon besar dari sistem kekebalan tubuhmu. Ketika kamu membayangkan berada di luar dalam cuaca dingin dan misalnya sedang hujan, kamu mungkin berpikir kamu akan jatuh sakit. Namun sebenarnya, jika stresnya tidak berlebihan dan kamu tidak terlalu lama berada di luar, kamu justru bisa memperkuat sistem kekebalan tubuhmu agar lebih tahan terhadap patogen. Jadi, terapi dingin punya manfaat besar untuk kekebalan tubuh. Oke, itu yang pertama. Sekarang, terkait dengan itu, ada juga peradangan. Sekarang, saya tidak hanya bicara tentang peradangan yang disebabkan oleh infeksi. Saya bicara tentang peradangan yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Secara khusus, saya bicara tentang peradangan akibat artritis. Jika Anda memiliki artritis, kekakuan, atau nyeri, terapi dingin bisa sangat bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda melakukan beberapa hal sekaligus, Anda benar-benar bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi, jika Anda menggabungkan olahraga, puasa, dan terapi dingin ini, Anda bisa membuat diri Anda hampir kebal terhadap banyak patogen. Dan banyak orang yang menderita penyakit lain mendapatkan manfaat dengan melakukan hal ini. Kita juga mendapatkan manfaat untuk sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kita juga mendapatkan manfaat untuk otak. Saya berbicara tentang suasana hati Anda maupun fungsi kognitif Anda. Jadi, orang-orang yang mengalami depresi atau kecemasan bisa sangat mendapatkan manfaat dari ini. Selain itu, jika Anda ingin meningkatkan fokus, konsentrasi, menjadi lebih perhatian, dan lebih produktif, terapi dingin juga memberikan manfaat kognitif. Terapi dingin bisa membantu. Sekarang, ketika Anda terpapar terapi dingin, terjadi peningkatan besar pada neurotransmitter tertentu. Saya khususnya berbicara tentang dua di antaranya, epinefrin dan norepinefrin. Oke? Sekarang, epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin. Oke? Sekarang, kedua neurotransmitter ini bertindak seperti hormon. Namun, mereka bekerja di dalam sistem saraf, di otak, dan juga di kelenjar adrenal melalui sistem saraf. Dan bagian dalam kelenjar adrenal yang disebut medula yang sepenuhnya terdiri dari jaringan neurologis. Jadi, medula di kelenjar adrenal Anda memproduksi adrenalin atau noradrenalin. Begitu juga dengan bagian-bagian tertentu di otak. Dan itulah sebabnya ketika kita memikirkan sistem saraf simpatik, yaitu sistem fight or flight, kebanyakan orang memikirkan kortisol dan itu adalah hormon. Namun dua lainnya adalah adrenalin dan noradrenalin. Sebenarnya, dengan terapi dingin, Anda bisa meningkatkan kadar dua neurotransmitter ini hingga 550%. Dan itulah sebabnya, ketika ada lebih banyak adrenalin di tubuh, Anda akan menjadi sangat-sangat waspada. Itulah mengapa terapi ini akan membangunkan Anda dengan sangat cepat, dan kemudian banyak efek berantai terjadi akibat adrenalin dan noradrenalin ini. Produksi mitokondria Anda meningkat. Mitokondria adalah pabrik energi di dalam sel, dan karena itu, dengan mandi air dingin secara teratur, Anda bisa meningkatkan jumlah mitokondria di sel otot Anda. Dan ini cukup luar biasa, sehingga Anda akan memiliki kapasitas energi yang lebih besar dan juga kemampuan Anda untuk membakar lemak dan hal-hal lain akan meningkat. Oleh karena itu, terapi dingin sebenarnya sangat bermanfaat untuk membantu Anda nurunin berat badan, khususnya dengan mengaktifkan sesuatu yang disebut lemak coklat. Sekarang, lemak coklat berbeda dengan lemak putih. Lemak coklat berhubungan dengan termogenesis, yaitu pengaturan suhu tubuh. Jadi, ketika Anda melakukan terapi dingin, sebenarnya Anda mendorong produksi lemak coklat yang lebih banyak. Ini pada dasarnya memiliki lebih banyak mitokondria dan melakukan hal ini dapat meningkatkan metabolisme Anda, serta membantu Anda mengoksidasi lebih banyak lemak karena lemak coklat mengambil kalori dari lemak putih.
Jadi, ketika berbicara tentang menurunkan berat badan, ada hal-hal lain yang melampaui sekedar diet dan olahraga. Sekarang, hal hebat lainnya dari terapi dingin adalah Anda bisa memperbaiki kadar gula darah dan membuat insulin menjadi lebih sensitif. Banyak orang mengalami masalah resistensi insulin, dan di video-video saya yang lain, saya membahas tentang cuka apel, mengurangi karbohidrat, dan olahraga. Tapi Anda juga bisa melakukan mandi air dingin ini untuk membantu kadar gula darah Anda. Ini cukup menakjubkan. Dan sebagai manfaat besar terakhir yang ingin saya singgung secara singkat adalah umur panjang. Gen tertentu yang berhubungan dengan umur panjang akan terpicu ketika Anda berada di suhu dingin karena adanya program bertahan hidup dari kematian akibat membeku. Sekarang ada satu catatan tambahan tentang terapi dingin yang ingin saya bahas. Saat Anda tidur di malam hari, terutama ketika Anda memasuki tidur gelombang delta, yaitu tidur nyenyak, kualitas umum tidur gelombang delta akan membaik jika suhu kamar Anda sedikit lebih dingin dan akan memburuk jika di luar terlalu panas saat Anda mencoba tidur. Sekarang, secara pribadi saya suka menggunakan spray yang sangat tipis. Saya suka berada di sisi yang dingin saat tidur. Saya tidur lebih nyenyak ketika saya merasa sedikit lebih dingin dibandingin saat saya terlalu panas. Dan sebelum kita masuk ke tips, saya ingin menyoroti satu poin yang sangat penting tentang hubungan antara terapi dingin dan sirkulasi Anda. Secara kasar, di tubuh Anda terdapat sekitar 62.000 mil pembuluh darah, termasuk vena, arteri, dan kapiler. Anda memiliki banyak pembuluh darah dan ada otot-otot yang mengatur vasokonstriksi dari sistem ini. Jadi, ketika Anda mandi air dingin, Anda mengaktifkan 62.000 mil pembuluh darah yang memiliki otot-otot tersebut. Dan inilah sebabnya Anda menciptakan efek menarik dari vasokonstriksi dan vasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah ke area tertentu di tubuh Anda. Jadi, dengan kata lain, jika Anda cukup berani untuk mandi air dingin ini, banyak hal positif akan terjadi. Oke, mari kita mulai dengan nomor satu. Hal yang harus Anda lakukan di kamar mandi adalah mulai dengan mandi air yang sangat panas, oke? Jadi, Anda mandi air panas. Benar-benar panas. Lalu yang bisa Anda lakukan adalah mulai mendinginkannya perlahan dengan kemiringan yang nyaman. Oke? Sampai tubuh Anda terbiasa, lalu seiring waktu Anda akan membuatnya semakin dingin. Jadi pada awalnya tidak akan terasa terlalu menyakitkan karena hambatan terbesar yang kita hadapi adalah mengabaikan tubuh Anda yang berkata, jangan lakukan. Adalah mengabaikan kata-kata itu, entah kenapa tubuh Anda punya resistensi besar terhadap rasa dingin yang ekstrim. Misalnya, saya berasal dari Wisconsin dan di sana ada klub beruang kutub di Danau Michigan. Saat musim dingin, mereka semua berlari keluar dan melompat ke Danau Michigan. Jadi, di Wisconsin itu udaranya dingin. Dulu saya pikir orang-orang ini gila. Tapi sekarang setelah tahu manfaatnya, saya mungkin akan ikut mereka dan melompat ke Danau Michigan juga. Setidaknya saya akan mencoba melakukannya. Oke, nomor 2. Tips ini bisa membantu menyeimbangkan sedikit rasa kaget yang dialami tubuhmu. Misalnya, kamu menyalakan shower dengan air dingin dan membiarkan bagian tubuh tertentu, misalnya dadamu, terkena air, oke? Kamu mulai menggosok dadamu, ya kan? Saat air dingin mengenai kulitmu, gosoklah, dan ini bisa membuat semuanya jadi jauh lebih mudah. Karena reseptor dingin itu ada di kulit, ya kan? Di permukaan. Jadi, kalau kamu menggosoknya, kamu cenderung sedikit menumpulkan intensitas rasa kaget dingin itu. Oke, nomor 3. Kamu akan masuk ke air dingin itu dengan keadaan benar-benar rileks. Ini justru kebalikan dari apa yang dilakukan kebanyakan orang. Mereka masuk ke situ dengan rasa takut atau kecemasan yang meningkat, dan mereka tidak rileks. Itulah sebabnya hal itu justru membuat segalanya jadi lebih buruk. Karena itu, kamu sebaiknya masuk ke situ dengan benar-benar rileks. Menghadapi perubahan suhu ini akan jauh lebih mudah untukmu. Oke, dan nomor 4 berkaitan dengan nomor 3. Mulailah memperlambat napasmu, oke? Mungkin tarik dan hembuskan napas dengan sangat pelan selama 4-5 detik. Kombinasi napas dalam yang santai dan perlahan ini bisa membantumu mengatasi rasa sakit dari dingin itu. Nomor 5. Putar musik yang benar-benar kamu sukai. Mendengarkan jenis musik tertentu bisa membantumu melewati hambatan-hambatan itu. Selain itu, ini juga bisa mengalihkan pikiranmu dari rasa sangat dingin itu. Nomor 6, yaitu mandi air dingin tepat setelah melakukan olahraga intens. Ini akan membantu menyeimbangkan sebagian panas yang udah kamu hasilin. Jadi akan terasa sedikit lebih mudah. Nomor 7, jangan terlalu banyak dipikirin. Jangan mulai membujuk diri sendiri untuk melakukannya. Langsung lakuin aja tanpa berpikir.
Begitu bangun pagi, langsung aja masuk, paksa dirimu untuk melakuinnya. Oke, nomor 8. Idealnya, seiring waktu, selama berminggu-minggu, kamu bisa menambah durasinya dari 10 detik menjadi 20 detik, 30 detik, 45 detik, 1 menit, lalu 2 menit, oke? Akan sangat bagus kalau kamu bisa melakukannya sekali sehari. Biasanya, setelah 30 detik, semuanya akan terasa sedikit lebih mudah. Kamu akan mulai merasain semacam efek mati rasa dan mulai lebih bisa mentolerirnya. Tapi, 30 detik pertama adalah yang paling sulit. Oke, nomor 9. Langsung masuk ke shower dingin, tapi akhiri dengan shower yang sangat panas, supaya rasa tidak nyaman yang baru saja kamu alami bisa hilang. Jadi, kalau kamu mau mandi air dingin, sadari dalam pikiranmu bahwa semuanya akan berakhir dengan momen yang nyaman dan menyenangkan. Oke, nomor 10. Saat kamu masuk ke shower dingin, cukup basahi sebagian tubuhmu aja. Bisa kaki atau lengan kiri dan bahumu. Dengan cara ini, kamu membuat transisi bertahap yang tidak terlalu intens, hanya melibatkan bagian-bagian tertentu dari tubuhmu. Dan setiap kali kamu lakukan, tambahkan bagian lain untuk mempermudah prosesnya. Dan yang terakhir, nomor 11. Cukup nyalain shower selama beberapa detik, lalu matikan lagi selama beberapa detik. Beberapa detik menyala, beberapa detik mati. Cara ini memberi paparan interval yang mengurangi intensitas rasa sakit dari sensasi dingin. Semoga kamu sudah cukup berani mencoba mandi air dingin. Kalau belum menonton video saya tentang manfaat mandi air dingin, silahkan tonton juga. Videonya ada di sini.